Welcome back to channel Progress Football. Apa yang terjadi dengan Real Madrid di pertandingan ini? Yang mana yang seharusnya Real Madrid bisa meraih kemenangan dengan mudah di kandangnya Girona, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Apa karena kelelahan para pemain Real Madrid setelah bertanding di pertandingan Liga Champions? Itu bukan menjadi alasan sebuah tim besar. Dan ini yang menarik di sini, Girona berhasil membaca permainan dari anak asuhnya Xabi Alonso. Ini hebat sekali, gue pikir. Ini sangat menarik ya untuk dibahas pertandingan ini. Kenapa? Karena Girona di musim ini dia sangat efektif ketika melawan tim-tim besar seperti Barcelona, terus seperti Atletico Madrid, seperti Villarreal, Valencia, seperti itu. Dia bermain sangat bagus ketika bertemu tim-tim besar, dan ini terbukti Real Madrid berhasil tersandung di kandangnya Girona. Real Madrid gagal untuk merebut posisi puncak yang sebelumnya Barcelona berhasil meraih kemenangan saat melawan Alaves yang comeback. Ini Real Madrid gagal mencuri posisi tersebut, gagal mencuri puncak klasemen. Apa yang diterapkan di pertandingan ini yaitu Real Madrid pada saat line up menggunakan formasi 4-2-3-1. Tetapi ketika di permainan Real Madrid menggunakan formasi 4-4-1-1, yang mana ketika di line up mulai itu Bellingham berada di belakangnya Kylian Mbappe, sedangkan Arda Güler sebagai pivot mendampingi Tchouaméni. Tetapi ketika permainan Bellingham menemani Tchouaméni di lini tengah, sehingga Arda Güler menggantikan posisi Bellingham berdampingan dengan Vinicius Junior dan Federico Valverde. Dan menariknya di sini, dua bek Real Madrid yaitu Rudiger dan Eder Militao bergantian membantu penyerangan. Ini yang dimanfaatkan oleh Real Madrid. Eder Militao maju, lalu Rudiger standby di belakang, yang mana ketika itu Arda Güler melihat pergerakan Eder Militao atau Rudiger yang membantu penyerangan. Ini dia langsung mengumpannya, tetapi keefektifannya masih berkurang ketika Eder Militao membantu penyerangan. Dan ini menjadi bumerang Real Madrid. Ketika Eder Militao membantu penyerangan, seringkali pertahanan Real Madrid ini sangat lemah, yang mana Tchouaméni sering telat untuk menutup ruang yang ditinggalkan oleh Eder Militao. Dan terbukti di akhir babak pertama, yang mana Franz Garcia menjadi titik lemah Real Madrid di sektor kiri. Ketika Vinicius Junior maju, Bellingham maju, pemain Girona dengan sabarnya dia bermain build up dari kaki ke kaki ketika Martinez dan di sini Sigankov yang berperan sebagai sayap kanan. Ya, ini Girona menerapkan formasi 4-2-3-1. Ini tidak berubah hingga akhir pertandingan. Yang mana Sigankov di sini ketika menerima umpan dari Martinez, dia menjaga kelebaran, yang mana di sini Franz Garcia tidak siap, terlalu ke tengah. Vinicius Junior juga seperti itu. Harusnya dia bisa mengantisipasi karena sektor kanannya dari Girona ini sangat kosong. Membiarkan Victor Sigankov ini untuk melebar ke area kanan, dan itu dimanfaatkan oleh pemain Girona. Yang mana di sini Vanat, seorang striker dari Girona, dia menjadi kamuflase striker. Dia yang menipu. Ketika Sigankov memberikan operan, Vanat hanya melewatinya saja dan berhasil dimanfaatkan oleh Onahi yang melesakkan tendangan ke Thibaut Courtois. Ini menjadi titik lemah yang mana Franz Garcia membiarkan Sigankov memberikan umpan, dan di situ seharusnya bisa diantisipasi juga oleh Rudiger dan Eder Militao. Tetapi mereka berdua mati langkah. Dan yang menariknya di sini, dari ketika menyerang ya Real Madrid, yang mana Tchouaméni lebih bertahan, tetapi kadang dia lupa ketika Eder Militao atau Rudiger maju, Tchouaméni lupa menutup ruang. Ini yang sangat fatal sekali ketika mendapatkan counter attack.
Beberapa kali seperti itu. Dan counter attack Real Madrid sudah sering dipatahkan oleh pemain kanannya, yaitu Rincon. Sering mematahkan counter attack Real Madrid, yang mana di sini Martinez dan Martin bekerja sama menghentikan pergerakan dari Vinicius Junior. Ketika bertahan, pemain Girona 4 back tetap sejajar, tetapi 5 back bahkan tidak menyisakan satu pemain depan pun ketika pemain Girona melakukan pertahanan. Fanat ini juga lebih mundur, dia lebih agresif ketika bertahan, yang mana bisa membaca pergerakan pemain Real Madrid. Dan gua rasa seharusnya di sini Xabi Alonso bisa memberikan pemainnya posisi yang lebih fleksibel, tidak monoton, sehingga bisa dibaca oleh pemain Girona ketika pemainnya seperti itu terus. Tidak ada switch position antara Vinicius Junior dan Federico Valverde. Vinicius Junior menetap di kiri terus hingga akhir pertandingan. Ini yang fatal. Biasanya Vinicius Junior switch position dengan Kylian Mbappe atau enggak dengan Valverde di sektor kanan ke kiri. Ini bisa memudahkan Real Madrid untuk berkreasi saat melakukan penyerangan, dan itu tidak dilakukan oleh anak asuhnya Xabi Alonso. Dan begitu juga Kylian Mbappe di pertandingan ini, ketika dia dijaga, boleh diputus, ya sudah, tidak bisa melakukan apa-apa. Kecerdikannya pemain Girona ini memutus operan-operan yang dilakukan oleh Real Madrid tanpa disadari para pemain Real Madrid. Ini ada 2 hingga 3 kali permainan seperti ini diterapkan oleh Girona. Ini Real Madrid kenapa tidak sadar gitu loh. Yang gue heran kenapa tidak sadar ketika taktiknya ini lebih sering diputus. Ketika melakukan build up, ini sering diputus. Seharusnya Real Madrid lebih bermain sabar, bermain 1-2, memancing para pemain Girona. Ini tidak dilakukan oleh para pemain Real Madrid, dan ditambah Mbappe bukannya memancing para pemain bertahan Girona, dia tetap stay di situ. Dan ini bingung, kalau misalkan Mbappe bisa memancing 2 backnya atau 2 pemain pivotnya Martin dan Witsel, otomatis Jude Bellingham dan Arda Güler lebih leluasa. Kenapa di sini tidak terfikirkan oleh Kylian Mbappe sebagai pemantul bola hingga memberikan rekan-rekannya seperti Vinicius Junior, Valverde memberikan ruang ketika Eder Militao maju? Ini Eder Militao bukan sebagai striker membantu penyerangan, dia sebagai pemantul agar bisa diberikan bola kepada Mbappe. Begitu juga Rudiger. Ketika Rudiger maju, dia itu sebagai pemantul bola agar memudahkan Kylian Mbappe leluasa ketika pemain bertahan Girona ini menjaga Rudiger atau Eder Militao. Di sini Kylian Mbappe lebih luasa. Namun sayangnya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh Kylian Mbappe dengan positioning yang bagus. Kalau Kylian Mbappe melakukan positioning yang bagus ketika Rudiger atau Eder Militao maju, ini bisa dimanfaatkan. Karena apa? Martinez dan Reis ini fokus menjaga Rudiger sehingga Kylian Mbappe ini bebas. Dan ditambah Jude Bellingham atau Vinicius Junior ini bisa membantu juga. Bukan dalam arti membantu hanya untuk penyerangan juga. Dalam penempatan positioning membuka ruang itu bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham dan Vinicius Junior. Dan sesekali Vinicius Junior menjaga kelebarannya di sektor kiri, dan ini berhasil. Dan menjadi angin segar ketika Vinicius Junior menusuk dari sektor kiri penyerangan Real Madrid ke sektor kanannya pertahanan Girona dan mendapatkan hadiah penalti untuk Real Madrid. Ini bisa dimanfaatkan, namun sayangnya ketika setelah mendapatkan penalti, permainan Real Madrid monoton seperti itu. Apakah tidak menjadi pembelajaran? Kalau lelah ya harus diganti dengan pemain yang lebih fresh. Seperti ada pemain tengahnya itu ada Mas Tantuono, itu bisa dimanfaatkan oleh Valverde karena sudah sembuh dari cedera. Terus Rodrigo telat dimasukkan kenapa baru dimainkan di menit ke-72. Begitupun juga Carreras. Mungkin ini menjadi rotasi yang diinginkan oleh Xabi Alonso dengan padatnya jadwal Real Madrid. Yang mana Carreras baru dimainkan di menit ke-90 menggantikan Franz Garcia.
Berarti ini ketidakseimbangan kedalaman skuad Real Madrid terjadi di sektor kirinya Real Madrid. Yang mana ketika Carreras diistirahatkan, Franz Garcia tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan olehnya. Ini menjadi titik lemahnya selama 90 menit, menjadi titik lemah permainan Real Madrid di sektor kiri yang ditempati oleh Franz Garcia. Dan akhirnya apa? Real Madrid ya mau nggak mau jadi menerima hasil seri di pertandingan ini. Seharusnya Real Madrid bisa menang kalau ada perubahan signifikan di babak kedua. Ini tidak ada perubahan signifikan membuat Real Madrid bertengger di posisi kedua klasemen sementara, yaitu di bawah Barcelona. Yang mana Barcelona berhasil mengumpulkan 34 poin dari 14 pertandingan, yaitu dengan 11 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Sedangkan Real Madrid, kalau misalkan pertandingan melawan Girona ini menang, dia berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen di La Liga. Yang mana Barcelona sudah mulai berbenah ya, yang mana ketika mengalami kekalahan di Liga Champions melawan Chelsea, dia langsung berbenah. Apa yang salah? Tim analisa video pertandingannya langsung berbenah, memberitahu kepada Hansi Flick apa yang salah di pertandingan melawan Chelsea dan dibenahi ketika melawan Alaves. Kenapa Real Madrid tidak seperti itu? Jadi itu saja analisa pertandingan dari gua Iqbal Progressive Football. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan ciao.